Alright, analisa santai kembali mengudara bersama gua Felix. Sebelumnya kita intro dulu. Ya, di episode kali ini gua akan membahas tentang Brazil dan Argentina, dua negara besar di kawasan CONMEBOL dengan liganya yang cukup besar juga dan persaingannya yang cukup luar biasa. Ada siapa aja? Kita lihat dulu dari Argentina. Untuk sepak bola Argentina sendiri memiliki 5 klub raksasa tradisional yang disebut Cinco Grandes. Istilah ini udah ada sejak awal terbentuknya federasi dan bertahan hingga saat ini. Seperti apa? Kita lihat. Cinco Grandes itu seluruh wilayahnya berasal dari area metropolitan Buenos Aires. Ada River Plate di Nunes, Boca Juniors di La Boca, San Lorenzo, kemudian Racing Club dan Independiente di Avellaneda. Lalu munculnya profesionalisme. Istilah Cinco Grandes itu tahun 1930-an muncul ketika berdirinya AFA, Asosiasi Sepak Bola Argentina. Saat penentuan voting, kelima klub Cinco Grandes mendapat hak 3 suara. Hal ini setelah mereka memenuhi syarat yaitu memiliki lebih dari 15.000 anggota dan telah mengikuti kompetisi lebih dari 20 tahun dan menjuarai 2 atau lebih kompetisi saat ini. Nah, untuk di Primera Division Argentinanya, River Plate dan Boca Juniors yang paling banyak mendominasi dengan River Plate 36, Boca Juniors 34 trofi. Sementara itu untuk Racing Club Avellaneda 18, Independiente 16, San Lorenzo 15, dan klub lain 71. Sementara di level Copa Libertadores, Independiente justru paling banyak 7, Boca Juniors 6, River Plate 4, Racing Club 1, San Lorenzo 1, dan klub lain ada 6. Lalu ada Super Clasico, pertemuan terbesar yang paling panas di antara Cinco Grandes, yaitu River Plate lawan Boca Juniors. Ini pertarungan yang lebih panas daripada El Clasico dan banyak yang bilang harus menonton ini sebelum mati. Selain itu juga ada Avellaneda Derby antara Racing Club lawan Independiente. Terus ada lagi istilah yang disebut Sexto Grandes. Sexto Grandes itu raksasa ke-6 yang katanya dianggap sebagai tim yang berpotensi mengikuti dari para Cinco Grandes ini. Ada 5 klub, yaitu ada Estudiantes de La Plata, lalu kemudian Huracan, terus Newell's Old Boys, Rosario Central, dan juga Vélez Sarsfield. Rosario Central itu tempat di mana Diego Maradona dan Messi itu lahir, berkembang. Katanya memang banyak yang bilang Messi lahir, ya memang Messi dididik di La Masia, tapi kan awalnya dia belajar sepak bola kecilnya kan di Newell's Old Boys. Nah, beberapa kali mereka muncul sebagai juara Primera Division menggantikan para Cinco Grandes. Estudiantes bahkan telah meraih 4 gelar Copa Libertadores. Kita lanjut ke Brazil, tetangga rivalnya ini. Brazil bahkan lebih banyak dari Argentina. Mereka disebut Doze Grandes atau kelompok 12 klub yang memiliki tim dengan basis supporter terbanyak dan peraih gelar paling banyak di sepak bola Brazil. Siapa aja sih? Nah, kita lihat yuk. Ada Santos di distrik Santos, lalu di distrik Sao Paulo ada Sao Paulo, Corinthians, dan Palmeiras. Di distrik Porto Alegre ada Internacional Porto Alegre, klubnya Alexander Pato. Terus ada Grêmio, klubnya Ronaldinho. Terus Atlético Mineiro dan Cruzeiro, klubnya Ronaldo Botak, itu di Minas Gerais. Lalu ada Flamengo, Fluminense, Botafogo, dan Vasco da Gama, itu ada di Rio de Janeiro, ibu kota Brazil. Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras itu di distrik Brasilia. Doce Grandes, ini klub yang menguasai kompetisi di Brazil. Pada turnamen tiap negara bagian, klub Doce Grandes menjadi klub paling banyak peraih gelar. Sedangkan pada Brasileiro Serie A dari 63 gelar, 57 diantaranya milik Doce Grandes. Pada Copa Libertadores, hampir seluruh klub Doce Grandes pernah meraih juara kecuali Fluminense dan Botafogo yang sama-sama dari Rio de Janeiro. Nah, kita lihat rangkaian catatannya. Di Brasileiro Serie A ada Palmeiras dengan pemenang terbanyak 10, disusul Santos 8, Corinthians 7, Sao Paulo dan Flamengo 6, kemudian Cruzeiro, Fluminense, dan Vasco da Gama 4, terus Internacional Porto Alegre 3, Grêmio 2 bersama dengan Botafogo, Atlético Mineiro 1, dan klub lain ada 6. Perlu dicatat, kalau nggak salah tahun lalu Cruzeiro baru juga terdegradasi dari Serie A Brazil ke Serie B Brazil. Nah, sekarang Copa Libertadores ada Grêmio 3, Santos 3, Sao Paulo 3, sama-sama 3. Terus yang 2 ada Internacional Porto Alegre, Cruzeiro, dan Flamengo.
Masing-masing satu didapat dari Corinthians, Atletico Mineiro, Palmeiras, dan Vasco da Gama. Nah, penantang Doce Grandes ada dua nih. Ada Esporte Club Bahia, dia klub di luar Doce Grandes yang bisa meraih gelar Brasileiro tahun 59 dan 88. Tapi performanya menukik setelah pada periode setelahnya dan lebih sering bermain di divisi bawah, dan kondisi finansial Bahia juga nggak sebaik Doce Grandes. Sementara Atletico Paranense, ini klub yang mengganggu hegemoni Doce Grandes dengan kondisi finansial yang hampir sama kayak Doce Grandes. Paranense meraih gelar Brasileiro pada tahun 2001 dan mencapai final Copa Libertadores 2005 sebelum kalah dari Sao Paulo. Nah, itu aja pembahasan tentang Brazil dan Argentina yang membuka mata kalian bahwa persaingan besar itu ternyata banyak terjadi di CONMEBOL, khususnya di klub Brazil dan Argentina. Mereka juga sering berprestasi di level Copa Libertadores. Bahkan dari klub-klub besar baik di Argentina dan Brazil itu mereka sering mengekspor pemainnya abroad ke Eropa. Dan itu aja gue cukup. Semoga kalian bisa belajar lebih banyak tentang sepak bola tanah Latin ini, dan thanks for watching.